Mujahadah yaitu sungguh-sungguh para hadirin. Mujahadah sungguh-sungguh. Namanya sungguh-sungguh secara zahir dan batin. Secara lahir dan batin kita pergunakan. Karena Allah memberikan kita kekuatan, dua kekuatan, secara lahiriah dan kekuatan batin. Sering saya sampaikan. Kekuatan lahiriah sering kita pergunakan. Umpamanya Pak Lili umpamanya jual ikan. Ini secara lahiriah. Batinnya pun harus kita gunakan. Bagaimana batinnya? Bangun tengah malam, mohon kepada Allah dengan doa dalam berjualan. Kalau main nelayan, ya berdoa dulu sebelum nelayan. Tirakat, riadoh, secara batin gunakan. Lahiriah nelayan. Nah, insya Allah kalau kita sudah pergunakan dua kekuatan ini, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kenapa kalau Allah belum menambah nikmat kita, kok hidup kita susah terus berarti? Karena kita belum bersyukur. Karena kunci bersyukur yaitu kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sudah melaksanakan atau menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Allah, berarti apalagi dengan didasari lillah dan billah, itulah baru kita melaksanakan sesuai apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat tadi. Kalau kita hanya menggunakan kekuatan lahiriah tapi batin tidak pernah digunakan, maka Allah tidak akan pernah menambah kekuatan rezekinya kepada kita. Nah, di situ ini harus kita rubah. Banyak bapaknya kerja, ibunya batinnya dorong. Nah, ini alhamdulillah ada jemaah. Bapaknya kerja secara lahiriah, mungkin sudah secara lahiriah capek pulang, capek tidur. Ibu-ibunya kan umpamanya hanya ibu rumah tangga, malam bangun dorong bapaknya. Nah, jadi kekuatan batin ibunya ini untuk mendorong kekuatan lahiriah bapak. Karena Allah itu kan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini janji Allah. Barang siapa seseorang hambanya Allah itu benar-benar bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur, maka ingat kata Allah, azabku amat. Nah, ini janji Allah para. Loh, kok kita ini nggak ditambah-tambah nikmat oleh Allah, berarti belum bersyukur. Ini aja yang kita kaji, nggak usah membangun-bangun. Ini kita kaji. Kemudian yang sering saya sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan kita dari permasalahan sedikit demi sedikit. Nah, itu kuncinya rupanya takwa dan bersyukur. Ini untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah datangkan rezeki yang enggak diduga-duga dari mana arahnya. Nah, ini kuncinya simpelnya di sini. Kenapa? Amalan sholawatul wahidiyah hanya ya sayyidi ya Rasulullah itu dapat memenuhi segala hajat para hadirin karena digiringnya ke sini. Dengan mengamalkan ya sayyidi ya Rasulullah, beraudensi dengan Rasulullah, kita mendapat syafaat beliau Rasulullah, sehingga Rasulullah mendoakan kita agar kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Sehingga kalau kita mendapat taufik hidayah oleh Allah, maka kita bertakwa. Dan kalau kita bertakwa, maka Allah akan keluarkan kita permasalahan sedikit demi sedikit. Dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga dari mana. Ini sebenarnya ini cuma kunci. Nah, tinggal kita bagaimana cara memperoleh syafaat Rasulullah tadi, yaitu dengan sungguh-sungguh bermujahadah. Alhamdulillah kita dibekali dengan amalan sholawatul wahidiyah. Nah, pada malam hari ini kita sekaligus melaksanakan mujahadah syahriyah, memenuhi undangan Sohibul Bait. Alhamdulillah Sohibul Bait ini baru diberi rezeki oleh Allah. Ini seorang putra apa putri? Putra, Pak. Putra ya. Kebetulan yang pertama putri. Putri. Cita-citanya kita itu mendoakan anak kita, bahkan kita semua ini menjadi wali Allah yang intelektual yang wali. Amin, amin, amin. Cuman itu berarti sekali. Doa kalau usah mulut, ya Allah jadikan anak saya seorang dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Doakan satu sebagaimana visi dan misi dari perjuangan wahidiyah. Ini ada alumni gedung, coba para mahasiswa. Cuma satu tujuan visi dan misinya apa? Yaitu menjadi waliullah yang intelektual yang waliullah. Kenapa begini? Kedudukan yang paling tinggi derajatnya di dunia yaitu intelektual. Profesor, doktor itu belum tentu intelektual, tapi kalau intelektual itu pasti profesor, doktor.
Karena apa? Seorang intelektual itu pasti ahli dalam segala bidang. Itu dunia. Bidang ekonomi ahli dia, bidang teknologi ahli, bidang IT ahli, makanya dinamakan intelektual. Nah, makanya beliau Hadratul Mukarram yang mencetuskan dari zaman Bajai visi dan misi menjadi intelektual. Itu kedudukan paling tinggi di dunia. Dan yang kedua apa? Waliullah. Itu kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Waliullah adalah kekasihnya Allah. Nah, kita mendoakan untuk diri kita, keluarga kita, jangan lupa jadikanlah anak hamba ini seorang waliullah yang intelektual yang waliullah. Ya Allah, angkatlah saya ini ya Allah sebagai waliullah yang intelektual yang waliullah. Udah cukup, nggak usah muluk-muluk. Kalau memang diijabah oleh Allah, waliullah tingkatnya paling tinggi di hadapan Allah, intelektual tingkatnya paling tinggi untuk di dunia. Nah, alhamdulillah kita dikenalkan dengan perjuangan wahidiyah. Pegang teguh dan sungguh-sungguh amal secara lahiriah dan batinnya. Jangan ada sedikit keraguan. Kalau umpamanya kita sudah diberi oleh Allah, syukuri dan jangan terlena. Contohnya saya sudah diberi oleh Allah, terlena sehingga jatuhnya nggak kepalang tanggung, jadi masuk penjara. Polisi di penjara, itu luar biasa ya? Polisi di penjara, sedih saya. Tapi ingat saya, kalau saya tidak mengenal beliau Hadratul mungkin udah gila, saya stres ya. Tapi alhamdulillah, yaitu tadi kita tingkat iman kita semakin tinggi, godaan semakin tinggi. Lupa boro-boro saya mengisi pengajian, mungkin sudah beredar lupa yang kangen sangat sama saya banyak ya. Pak, pengajian, sibuk saya. Sibuk dengan dunia. Akhirnya apa? Kata beliau, sentil saja saya. Ya. Akhirnya apa? Hancur semua. Jangan sampai terjadi pada kita semua lagi. Saya karena sudah mengalami, jangan semua terjadi saat kembali kepada kita. Kepada para hadirin wal hadirat sekalian. Kalau sudah diberi syukuri dan terus berjuang. Pegang teguh perjuangan wahidiyah. Mungkin ada pengamal lama kok gini-gini aja. Perkuat. Ya. Ilah dan bilahnya diterapkan makmumnya, terutama makmum kepada sultan aulia atau pimpinan para wali atau bos wali zaman. Alhamdulillah ya, saya di penjara itu saya bentuk jamaah. Banyak yang putusan hukumannya itu singkat-singkat didatengin tanggung. Hanya saya arahkan kalau kita tidak kenal Allah, mintalah kepada Rasulullah. Awalnya saya poles begitu. Saya bentuk 40 harian. Estafet alhamdulillah sampai sekarang masih di penjara. Saya sempat mengunjungi di penjara pada saat saya sudah keluar. Saya sempat mengunjungi di sana dan saya mengasih kuliah wahidiyah. Usbu'iyahnya lancar di sana, sehariannya sama. Ya, cuman rubuh usanah tidak. 40 harinya terus sampai sekarang karena putusan langsung, spontanitas. Nah, itulah amalan ya Sayyidi Rasulullah. Makanya dipoles dengan mantra sakti, benar terhasil. Dengan ya Sayyidi Rasulullah, kita audiensi dengan Rasulullah, diberi syafaat Rasulullah sehingga diberi taufik hidayah Allah, sehingga kita menjadi takwa, maka Allah akan keluarkan permasalahan sedikit demi sedikit dan didatangkan rezeki yang tak diduga dari mana. Jangan khawatir para hadirin. Kita sudah dijamin oleh Allah. Tapi tingkatkan riadoh orang. Batin kita kurangkan. Jangan hanya lahiriah. Kalau lahiriah, gua nelayan terus, nelayan. Gimana caranya nelayan tuh berangkat pagi pulang subuh, berangkat pagi pulang apa? Kadang subuh lagi, kemudian subuh lagi. Iya. Hasilnya gitu-gitu. Coba batinnya dorong. Nah, insya Allah berangkatnya siang, pulangnya malam, dapatnya luar biasa. Nah, karena apa? Batinnya sudah bekerja atas izin Allah, apalagi untuk nelayan. Karena kebanyakan kenapa saya buat tema nelayan, karena ini banyak gudang lelang. Jadi mencari ikan. Ibunya di rumah mujahadah pada saat bapaknya melaut. Dorong dengan doa. Batin gedor. Kadang tidak mungkin, karena mungkin kurang sungguh-sungguhnya. Kanjeng Romo itu pernah mendauhkan supir itu kadang melek terus malam. Itu kalau sambil mujahadah maka sakti-sakti. Supir ya, sayang kalau supir sambil bengong melihat jalan, hatinya kosong.
Kalau kita mujahadah bertapa juga di kamar, percuma juga kalau hati kita merantau kemana-mana. Tapi walaupun lahiriah kita bekerja, hatinya bertapa, terus nida ya Sayyidi ya Rasulullah, sambil jual ikan, apa dijual? Ya. Ambil cari ikan, terus hatinya jangan hampa, terus nida ya Sayyidi ya Rasulullah, pasti lupa terus. Pada saat ingat itu hidayah datang, nida lagi, terus. Nah nanti dikoreksi, dianep, ya, analisa. Wah hari ini saya ingat kepada Allah. Wah hari ini saya baca ya Sayyidi ya Rasulullah berapa kali. Kalau kita sering di situ, insya Allah nanti akan apa? Tenang jiwa kita. Yang pertama, enggak gundah gulana. Walaupun banyak utang, hadirin sekalian. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah tenang. Itu insya Allah tenang. Enggak takut dalam menghadapi hidup ini. Loh, kita di dunia ini, para hadirin sekalian, ini hanya proses. Ini bukan tujuannya, ingat. Dunia ini bukan tujuan kita. Kita itu dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia, nanti ke alam barzah. Habis alam barzah baru hisab, yaumil mizan. Baru ujungnya apa? Surga atau neraka. Itulah yang kekal dan abadi. Coba, ingat nggak kita di alam lahir? Nggak ingat kan? Nggak ingat. Padahal sudah kita lewati para hadirin. Nggak ingat. Besok pun begitu. Pada saat kita di alam barzah, meninggal dunia, nggak ingat alam dunia ini. Gitu. Sama seperti kita pada saat di alam rahim, kandungan ibu. 9 bulan kita di alam rahim. Ingat nggak kita? Nggak ingat. Karena kita sudah berada di alam dunia. Besok pada saat di alam barzah, nggak ingat di alam dunia ini, sama seperti kita di alam rahim. Tapi ada perhitungannya. Itulah bedanya di alam dunia. Makanya orang mati itu tidak mati. Orang mati itu sebenarnya dibangunkan dari tidur dia. Makanya kita jangan terlena dengan dunia. Apalagi yang usianya ini sudah 50 ke atas ya. Apalagi yang udah 60, ada yang udah 60? Ada saya. Nah, ya. Ini sudah tanda-tanda ya, sudah mendekati. Kalau kita mengikuti Rasulullah yang 63. Ya. Apalagi yang nak dipikir. Ya. Ya. Pokoknya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dari sekarang, tidak ada istilah terlambat. Ini ada amalan yang Sayyidina Rasulullah terus pergunakan secara lahiriah dan batinnya sungguh-sungguh. Ya. Biasakan berhubungan batin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat sila ya Sayyidi ya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Curhatlah. Audensi ya Rasulullah. Tolong doakan saya kepada Allah ya Rasulullah. Nah itu. Jadi hubungan batinnya. Audensi secara rohaniah. Bayangkan para hadirin sekalian. Apalagi di sini saya rasa ini muka-muka lama semua. Muka-muka lama. Kadang ya saya pun susah. Sebenarnya kalau memang pengamal sholawatul wahidiyah mengamalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dan memang itu sudah cita-cita beliau ya. Dari mu'alif sholawatul wahidiyah, dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Baik sekarang Al Mukarram Kiai Abdul Majid Al Fikri radhiyallahu anhu. Itu selalu mendoakan untuk pengamal sholawatul wahidiyah untuk hidup sejahtera di dunia dan masuk surga. Nah, Amin. ini sudah cita-cita beliau. Nah di situ mari kuncinya yaitu kesungguh-sungguhan dari diri kita. Beliau guru rohani kita sudah mendoakan kita, cuman bagaimana diri kita. Jangan terlena dengan dunia. Ingat, dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita Meninggal. Tapi banyak orang frustasi karena Dunia. banyak orang menggadaikan iman karena dunia. Nah itulah tugas kita. Makanya perjuangan fakiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjuangan kesadaran baik untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, bahkan untuk seluruh umat dan masyarakat. Itu tugas kita. Ini tugas suci, tugas mulia, tugasnya para nabi, para rasul, tapi kita boleh ikut di belakang. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak bisa menyiarkan secara lahiriah, doa mujahadah para nabi. Dengan mujahadah secara yaumiyah, itu secara otomatis kita berjuang untuk umat dan masyarakat, bahkan untuk seluruh makhluknya Allah, karena doanya Allah mabarik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah. Ya Allah, berikanlah berkah barokah kepada seluruh makhlukmu ya Allah.
namanya seluruh makhluknya Allah itu kecuali Allah. Ya, makhluknya Allah, semua ciptaannya Allah kita doakan agar diberi berkah dan barokah sehingga membawa kesadaran untuk alam ini. Sebagaimana Rasulullah ya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kita membantu doa. Sebenarnya bukan kita membantu doa, kita diikut sertakan saking sayangnya beliau. Ya, kita diikut sertakan di belakang barisan para nabi, para rasul, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya sungguh-sungguh tingkatkan ibadah. Ya saya dia Rasul mempeng, yang banyak utangnya mempeng 5.000, 10.000 sekarang. Saya banyak utang kan? Iya makanya saya ngomong banyak utangnya mempeng. Jangan udah banyak utangnya. Nggak punya utang ya Pak? Ya itu, mujahadah. Nah itu kuncinya cari utang lagi. Takwa, sama Bu ya. Pengen sama punya utang. Iya sama, saya juga punya utang ya. Semua. Tapi udah kita ngerutuk nggak punya utang, mujahadah nggak kurang mempeng, kurang ajar, maunya lunas. Coba kalau ketemu mujahadah dari pagi, dari jam 12 sampai subuh, habis isya sampai subuh, pasti lunas. Nah itu, bener. Nah di sini harus, jangan kita seenak-enaknya utang pengen lunas. Nah itulah manusia. Nah coba dirubah minitnya seperti itu. Kanjeng Romo itu bukannya enak awalnya, susah. Tapi dengan mujahadah kadang beliau tidak tidur ya, saya tahu sendiri. Dalam mujahadah kubur melihat beliau keluarga beliau. Jam 1 habis ngisi acara jam 1 keluar main. Kalau keluarga dalam beliau itu ngantuk keluar, kalau kita ngantuk tidur. Kalau beliau nggak ngantuk keluar, karena beliau hatinya mujahadah. Jadi pulang mau subuh. Tidur sejam 2 jam itu makanya keluarga dalam beliau itu nggak ada yang gemuk-gemuk ya, kalau gemuk berarti kurang riak, kurang tirakat. Orang gemuk enak ya kan susah ya. Kayaknya Ali nih, karena saya lihat postur Ali ini kok enak-enak aja ya. Makmur Pak. Iya, makanya kok wah diandongnya kurang ya tirakatnya. Kalau Pawa Andong ini memang dia makan banyak juga kurus ya. Karena saya satu sekolah sama dia segini-segini lah badannya. Nah di situ, insya Allah lah ya. Kalau kita riadoh kepada Allah, mohon sungguh-sungguh tirakat, perbanyak zikir. Ya. Ini sudah ada amalan ya Sayyidina Rasulullah, perbanyak audiensi sungguh-sungguh. Bila kita terapkan makmum Rasulullah ya. Di belakang beliau Rasulullah zaman Rasulullah. Sekarang guru rohani kita yaitu anak beliau. Ya. Al-Mukarram Kiai Abdul Majid Alifi biasakan kirim Fatihah 1.000, 500 boleh, 300 boleh. Ini ada informasi dari langit, beliau penurunnya, beliau penurunnya, jangan khawatir. Ini saya informasikan, tapi keyakinan sendiri. Tapi ya harus yakin, dikejar dengan kita mohon ya Allah tunjukkan siapa Sultan Aulia. Makanya saya informasikan beliau lah penurun. Memang walaupun masih bujang, tapi semua sudah dipegang beliau, baik secara Sultanul Aulia atau Imam Mahdinya. Kalau umpamanya orang yang sendiri jatuh biasanya dibuka oleh Allah. Nanti dibuka bisa melihat dan merasakan siapa Sultanul Aulia itu, seluruh jagat raya ini satu. Kalau kita sudah meyakini, beliau tinggal minta dengan beliau. Karena pintu-pintu hadroh ada dalam hati beliau. Dia tidak pandang usia mau muda, mau tua, enggak. Pokoknya karena Allah yang nunjuk para hadirin. Ini saya sampaikan. Kalau enggak percaya ya riadoh tirakat, mintanya sama siapa? Ya Allah. Ya Allah tunjukkan siapa Sultanul Aulia. Ya Allah tunjukkan siapa Rasul zaman Rasulullah. Minta para hadirin secara riadoh, insya Allah datang. Entah Rasulullah yang datang ngasih tahu, Pak Lili, nah ini Sultanul Aulia ini. Nih Pak Lili, ini loh. Nah wakil saya di sini. Riadoh kuncinya sih, nggak usah banyak tanya sana sini, tanya langsung kepada Allah. Ini ada jalannya yaitu dengan mujahadah. Mujahadah terbanyak kirim Fatihah kepada Al-Rasul ada zaman radhiyallahu anhu. Kirim Fatihah jangan tanggung-tanggung 1.000 minimal. Insya Allah ada hubungan kontak batin. Insya Allah kalau terus menerus, insya Allah nanti kalau jalur itu ada kabelnya, ada sinyalnya kuat. Nah, Fatihah itu menguatkan sinyal. Nah itulah kalau umpamanya diberatkan itu.
Kita kirim Fatihah kepada Sultan Allah. Nanti Sultan Allah tinggalnya kuat sama kita. Kuncinya di situ. Kirim Fatihah kepada Rasulullah, ini jalan. Jadi kontak langsung bisa berhubungan dengan Rasulullah. Kontak langsung bisa berhubungan dengan Rasulullah. Kalau sudah bisa langsung minta. Nah, minta dijadikan siapa? Dijadikan apa? Ada kendala apa? Ya Rasulullah, saya banyak utang. Rasulullah, tolong gimana caranya lunasi utang saya? Nah, insya Allah kalau sudah bisa beraudensi dengan Rasulullah, langsung perhatian. Karena Rasulullah kekasihnya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu Kong payakun. Apa yang mustahil itu menjadi nyata. Cukup pun payakun. Maka Jadilah. mari berjuang bersama-sama. Yang terakhir, mari para hadirin sekalian, kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah mempergunakan adab lahiriah dan batinnya kita. Sowan ke pangkuan beliau Rasulullah zaman Rasulullah. Kita merasa banyak dosa, merasa hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah, bayangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita para hadirin. Ya Rasulullah, tolong doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah, agar kami diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami mempunyai iman yang baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah. Kami semua sudah pengamal lama ya Rasulullah. Kami mengamalkan amalan sholawatul wahidiyah ini ya Rasulullah.